Nah, teman-teman, selanjutnya di video ini kita akan membahas materi yang ke berapa ya? Yang keempat ya. Karena jenis dan unsur paragraf sudah, kalimat efektif sudah, penggunaan huruf sudah, jadi kita ke penulisan kata. Penulisan kata. Nah, yang pertama adalah kata depan dan partikel. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Jadi ditulis terpisah, bukan serangkai. Contohnya, di mana alamat rumahmu? Di mana ini ditulis terpisah. Tidak boleh ditulis menjadi di mana. Ini sering kita temukan apabila kita membaca sebuah berita, teks, atau apapun itu, masih banyak kita temukan bahwa kata di mana ditulis serangkai, padahal seharusnya ditulis terpisah. Selanjutnya, ayo kita berangkat ke sekolah. Ke dengan sekolah itu ditulis terpisah. Saya berasal dari Makassar. Nah, dari juga ditulis terpisah. Nah, perhatikan kata di itu ada biasanya ditulis serangkai apabila diikuti oleh kata kerja. Contohnya, dimakan, diminum, diketahui, apalagi ya, dilihat, dan lain sebagainya itu secara umum pasti ditulis serangkai karena bukan kata ganti, karena kata di ini bukan kata depan tetapi kata uh, yang mengikuti dari kalimat dari kata kerja, di mana kata kerjanya adalah makan, minum, ketahui, lihat. Nah, apabila diikuti oleh kata kerja maka penulisannya ditulis serangkai bukan terpisah. Selanjutnya, partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Jadi ditulis serangkai atau digabung. Contohnya, bacalah buku itu dengan teliti. Kemudian partikel pun. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Jangankan dua kali, satu kali pun kamu belum pernah mengunjungiku. Nah, jadi partikel pun itu ditulis terpisah. Namun ada beberapa kelompok kata yang lazim dianggap padu. Oke, ini menutupi ya. Kita hapus dulu. Jadi ada 12 kelompok kata yang lazim dianggap padu dalam partikel pun. Nah, ini penulisannya sudah harus ditulis serangkai karena ini lazim. Contohnya adapun, andaipun, ataupun, bagaimanapun, biarpun, kalaupun, kendati pun, maupun, meskipun, sekalipun, sungguh pun, walaupun. Nah, ke-12 kata ini harus ditulis serangkai. Selain dari 12 ini, maka perlu ditulis terpisah. Contohnya, satu kali pun ini ditulis terpisah. Kemudian yang ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, masuklah ke dalam kelas secara satu per satu. Ini jelas. Lanjut ke materi singkatan dan akronim, di mana ada beberapa syarat yang perlu diketahui. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Contohnya, WR Supratman. Jadi, antaranya W dan R itu perlu dibumbuhi dengan tanda titik. Contoh lainnya, Eskom, Sarjana Komunikasi, perlu juga ada tanda titik di setiap unsur singkatannya. Kemudian yang kedua, singkatan yang terdiri atas huruf awal kalimat, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga, pemerintah, dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, WHO, World Health Organization. Ini jelas. Yang ketiga, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya KTP, kartu tanda penduduk, dan SIM atau surat izin mengemudi. Yang keempat, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Contohnya, halaman yang disingkat menjadi HLM maka ditulis dengan tanda titik. Kemudian yang kedua, yang terhormat disingkat menjadi YTH perlu diikuti oleh tanda titik. Yang kelima, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Contohnya AN atas nama, SD sampai dengan. Nah, ini sering kita temukan dalam surat menyurat, maka perlu diikuti oleh tanda titik di setiap unsurnya. Yang keenam, lambang kimia, singkatan, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti dengan tanda titik.
tidak diikuti dengan tanda titik. Contohnya KG, kilogram, Rp, rupiah. Nah, sering kita temukan penulisan rupiah yang salah. Contohnya Rp titik 10.000. Nah, ini penulisannya salah. Kenapa? Karena ada tanda titik yang mengikutinya. Padahal dalam penulisan rupiah itu tidak boleh diikuti oleh tanda titik. Jadi cukup Rp 10.000. Nah, yang ketujuh, akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya BIN, Badan Intelijen Negara, BIK, Badan Informasi Geospasial. Yang kedelapan, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya Bulog, di mana singkatan dari Badan Urusan Logistik, Sulsel, singkatan dari Sulawesi Selatan. Jadi harus diawali dengan kapital. Yang kesembilan, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Jadi yang tadi akronim nama diri itu ditulis dengan huruf kapital, akronim bukan nama diri ditulis dengan huruf non kapital atau kecil. Contohnya pemilu, pemilihan umum, puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat. Nah, selanjutnya angka dan bilangan, di mana syarat-syarat yang perlu dipenuhi adalah yang pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Contohnya, aku menonton film itu sebanyak 3 kali. Nah, perlu ditulis secara menggunakan huruf, bukan kata. Yang kedua, koleksi buku yang aku punya lebih dari 50 buku. Jadi, bilangan dalam teks yang dinyatakan dalam satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Apa sih contohnya? Contohnya, dalam perincian, saya memiliki 1 ekor sapi, 2 ekor kambing, dan 3 ekor domba. Contohnya seperti ini. Dilakukan sebagai perincian di mana dia memiliki 3 hewan, dia memiliki masing-masing 1 ekor sapi, 2 ekor kambing, dan 3 ekor domba. Ini merupakan perincian, maka ditulis dengan angka, bukan huruf. Contoh lainnya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, ini juga merupakan perincian, maka perlu ditulis dengan angka, bukan huruf. Yang kedua, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Contohnya, 20 siswa di kelas kami lulus SBMPTN. Jadi, kata 20 ini ditulis dengan huruf bukan kata karena berada pada awal kalimat. Sama dengan 3 siswa di kelas kami mendapat beasiswa dari Kemendikbud. Yang ketiga, apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya diubah. Jadi, panitia mengundang 150 orang peserta. Tidak boleh kata 150 ini berada di awal kalimat. Contohnya 150 orang peserta diundang panitia. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena 150 ini tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua angka. Karena kalau kita tulis menjadi huruf 150. Nah, ini terdiri dari 3 kata, terlalu panjang, jadi cukup ditulis dengan angka, tetapi posisinya tidak boleh berada pada awal kalimat. Contohnya juga nih, di perpustakaan itu terdapat 750 koleksi buku. Jadi ditulis dengan angka dan tidak boleh berada pada awal kalimat. Yang keempat, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis bagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Contohnya, kami mendapat sumbangan dana sebesar 300 juta rupiah untuk pembangunan sekolah. Jadi ditulis dengan huruf dan juga angka untuk mempermudah daripada kita tulis seperti ini. Rp 300 juta. Nah, ini terlalu panjang, jadi kita singkat saja dengan huruf, yaitu huruf kita singkat saja menjadi 300 juta, di mana kata 300-nya berupa angka dan kata jutanya ditulis dengan huruf. Contoh lainnya, proses pembangunan proyek ini membutuhkan dana sekitar 600 miliar rupiah. Nah, ini juga ditulis gabungan, ada angka, ada huruf. Daripada kita tulis sepanjang ini, 600 miliar. Nah, ini terlalu panjang, jadi kita gabungkan saja antara angka dan huruf. Oh ya, sekedar informasi juga bahwa
miliar ini begini penulisannya. Sering kita temukan kata miliar ditulis seperti ini, miliar. Nah, ini penulisannya salah. Yang benar adalah pakai ini liar. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Next, yang kelima. Angka dipakai untuk menyatakan A, ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta B, nilai uang. Contohnya, 5 kilogram, 5 juta rupiah. Ini jelas. Yang keenam, angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Contohnya Jalan MH Tamrin nomor 30, Gedung Samudra, lantai 3, ruang 101. Ini juga jelas. Yang ketujuh, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau kitab suci. Bab 7 pasal 3 ayat 2, surat Al-Baqarah ayat 286. Ini jelas. Yang ke-18, 3 per 4. Ini juga jelas. Yang ke-9, penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Perang Dunia II, Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Kedua. Nah, perhatikan, Perang Dunia II menggunakan angka Romawi, seperti ini penulisannya. Perang Dunia Kedua, apabila ada gabungan, maka perlu ditulis dengan ke, ada garis mendatar, kemudian bilangan 2. Kemudian Perang Dunia Kedua, begini tulisannya ditulis semua dengan huruf. Contoh seperti ini, abad 10, abad ke-10, dan abad ke-10. Perhatikan penulisannya. Yang ke-10, penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut. Tahun 1030-an. Tahun 1930-an. Uang 5 ribuan. Nah, penulisannya harus ada kata mendatar dan ada an. Next, yang ke-11. Penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Contohnya, telah terima uang sebanyak Rp2.250.000. Nah, ini ada angka, ada huruf. Ini juga sering kita temukan ya dalam kwitansi atau kita sudah membeli barang, maka itu ditulis seperti ini. Contoh lainnya dalam undang-undang, setiap orang yang menyebarkan atau uang tiruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. 200 ditulis dalam angka dan 2 ditulis dengan huruf. Yang ke-12, penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan sebagai berikut. Saya lampirkan tanda terima uang sebesar Rp1.500.050. Nah, ini juga jelas. Bukti pembelian barang seharga 3 juta rupiah ke atas harus dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban. Ini juga jelas. Dan yang terakhir, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Contohnya, Kelapak, Kelapa 2, Koto Nampek. Nah, ini ditulis dengan huruf. Kenapa? Karena bukan bilangan, tapi bukan merujuk pada angka atau bilangan, tetapi merujuk pada nama geografi. Contoh lainnya, Simpang 5 Jalan Wijaya. Simpang 5 Jalan Wijaya merujuk pada nama geografi, maka perlu ditulis dengan huruf. Next, kata ganti dan kata sandang. Pertama, kata ganti. Kata ganti. Kata gantiku, kau, ku, mu, dan nya. Kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya juga ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya, rumahku telah kujual. Jadi ditulis serangkai, buat majalah ini boleh kau baca, bukuku tertinggal di rumah, aku mau meminjam bukumu, rumahnya sedang diperbaiki. Jadi semuanya harus ditulis serangkai. Next, kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Ingat, kata ganti itu ditulis serangkai, sedangkan kata sandang ditulis terpisah. Contohnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim, sang kancil berhasil mengelabui para buaya. Ini jelas ya. Nah, kita sudah membahas materinya, jadi langsung kita ke latihan soal. Yang pertama, penulisan partikel di bawah ini yang benar adalah penulisan partikel di bawah ini yang benar adalah. Oke, kita lihat. Bacalah buku itu baik-baik. Bacalah buku itu baik-baik. Apakah ini sudah benar? Bacalah. Kita lihat dulu nih. Kita kembali ke materi kata depan dan partikel. Nah, perhatikan. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai. Ditulis serangkai atau digabung. Berarti kalau seperti itu, opsi yang A ini salah. Karena ditulis terpisah. Padahal seharusnya yang benar adalah bacalah atau ditulis serangkai.
Nah, ini sama. Siapakah gerangan dia? Kita lihat tadi bahwa partikel lah, kah, dan tah itu ditulis serangkai. Jadi ini salah. Seharusnya siapakah. Kemudian yang C, apapun yang dimakannya, ia tetap kurus. Apapun yang dimakannya, ia tetap kurus. Berarti ini merujuk pada partikel pun. Kita lihat dulu partikel pun. Partikel pun itu ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya, kecuali kelompok kata yang dianggap lazim seperti ini. Nah, tapi kalau kita lihat, apapun itu tidak berada pada kelompok kata yang lazim dianggap padu. Berarti kalau seperti itu, apapun harus ditulis terpisah, bukan serangkai. Penulisannya adalah apa, spasi, pun. Nah, ini yang benar, berarti opsi yang C ini salah. Opsi yang D, jangankan 2 kali, 1 kali pun kamu belum pernah bermain ke rumahku. Nah, ini juga sama, ditulis terpisah, kali pun, bukan kali pun yang penulisannya seperti ini. Berarti opsi yang D juga salah. Opsi yang E, walaupun ia miskin, ia tetap keren. Walaupun. Nah, walaupun kita lihat tadi bahwa walaupun ini berada pada kelompok kata yang lazim dianggap padu. Nah, ini nih. Ada di yang ke mana nih? Yang ke-12, walaupun. Nah, walaupun ini dianggap lazim untuk padu. Berarti kalau seperti itu penulisannya sudah tepat. Jadi, penulisan partikel di bawah ini yang benar adalah opsi yang E. Walaupun ia miskin, tapi ia tetap keren. Nah, next, yang kedua. Penyingkatan nama orang di bawah ini benar semua. Kecuali. Kecuali. Berarti kita diminta untuk mencari penyingkatan yang salah. Berarti ini ada di materi singkatan dan akronim. Coba kita lihat materi singkatan dan akronim bagian penyingkatan nama orang atau gelar. Ini berada pada syarat yang pertama. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Contohnya WR titik, W titik R titik Supratman. Jadi selalu ada tanda titik di setiap unsur singkatannya. Berarti kalau gitu coba kita lihat. Ingat selalu ada tanda titik di setiap unsur singkatannya. Aha Nasution. Aha di antaranya ada tanda titik. Berarti ini sudah benar. Kol Tamtama Aji Nurfalah. Kol ini adalah kolonel dan diikuti oleh tanda titik. Berarti penulisannya sudah tepat. WR Supratman. Nah, ini nih. Harus diikuti oleh tanda titik di setiap unsur katanya, unsur penyingkatannya. Jadi harus W titik R titik Supratman. Jadi penyingkatan nama orang di bawah ini yang benar semua kecuali opsi yang C. Kita lihat dulu opsi yang lainnya. Erica DA. Ini juga benar. I Ngurah Raimunan. Nah, ini juga sudah benar. I ini bukan merupakan singkatan, tetapi nama orang. Biasanya ini kita sering dengar, ini eh, nama orang-orang Bali ya, kalau tidak salah, yang dimulai dengan huruf I. Jadi huruf I ini bukan singkatan, tetapi memang nama orang. Jadi tidak perlu tanda titik, karena bukan penyingkatan. Berarti nomor 2 yang paling tepat adalah opsi yang C. Nah, next kita ke soal nomor 3. Penulisan lambang bilangan yang tepat terdapat pada kalimat. Oke, 17 orang termasuk 4 orang artis di dalamnya dicokok oleh BNN dalam penggerebekan minggu pagi ini. 17 orang termasuk 4 orang artis di dalamnya. Kita lihat, kita ke materi angka dan bilangan. Apakah penulisannya sudah tepat? Nah, kita lihat di sini. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Berarti opsi yang A ini salah. Kenapa? Karena bilangan pada awal kalimat bukan ditulis dengan angka, tetapi ditulis dengan huruf. Jadi seharusnya ditulis menjadi 17. Opsi yang A salah. Opsi yang B, 252 tenaga ahli kebidanan dilatih secara intensif di balai pelatihan ini. 252 tenaga ahli. Nah, ini sama, di mana pada awal kalimat angkanya itu tidak boleh ditulis dalam bentuk bilangan, tetapi harus ditulis dengan huruf. Tetapi di sini tadi mengatakan bahwa
Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, maka susunan kalimatnya harus dirubah. Jadi, kalau seperti itu, ini kita perlu menyusun kalimatnya di mana di balai pelatihan ini ada 252 tenaga ahli kebidanan dilatih secara intensif. Jadi, kalau memang ini tidak bisa ditulis di awal, kenapa tidak bisa ditulis di awal? Karena tidak memuat satu atau dua suku kata. 200, kita tulis di sini ya, 225. Nah, ini tidak memuat satu atau dua kata, tetapi ada berapa suku kata nih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada 5 suku kata. Maka tidak boleh ditulis di awal kalimat. Susunannya kita bisa ubah. Kita letakkan ini di tengah-tengah, tetapi masih dalam bentuk angka. Contohnya seperti tadi. Di balai pelatihan ini, terdapat 252 tenaga ahli kebidanan yang dilatih secara intensif, yang dilatih bla bla bla. Cukup sampai situ. Intinya, jika ada angka di awal kalimat yang tidak bisa ditulis dengan huruf karena suku katanya lebih dari dua, maka susunan kalimatnya diubah. Kita letakkan di tengah-tengah. Berarti opsi yang B salah ya. Opsi yang C. Di masa tahun 60-an itu ada istilah khusus untuk berpacaran di tempat-tempat yang sepi dari perhatian orang. Misalnya di taman yang rimbun atau di bioskop yang gelap. Di bioskop yang gelap. Kita lihat di masa tahun 60-an. Berarti yang ingin kita analisis adalah ini. 60-an. Apakah penulisannya sudah tepat? Dan kita lihat ini ada di mana ya? Nah, ini nih. Di ke-10, penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut. Jadi, ada garis mendatar, kemudian ada an. Berarti kalau seperti itu, mana nih? Kita kembali dulu ke soal. Nah, kalau seperti itu, maka penulisannya sudah tepat. Berarti kalau kita lihat penulisan lambang bilangan yang tepat terdapat pada kalimat C atau opsi yang C. Tapi kita lihat dulu opsi yang D dan E. Sebanyak 2/3 anggota organisasi ini menolak pencalonannya menjadi ketua umum. 2/3. Kita lihat 2/3. Ini kira-kira di mana ya? Nah, ini nih. Penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Tadi kan 2/3. Berarti penulisannya harus seperti ini. 2/3 atau 2/3. Nah, maka kalau seperti itu, sorry ya, mana nih tadi? Kalau seperti itu, maka penulisannya ini salah, karena seharusnya bisa ditulis 2/3 atau 2/3. Tidak boleh digabung antara huruf dan angkanya. Jadi opsi yang B salah. Opsi yang E, dari 39 spesies burung cendrawasih, ada yang berukuran 15 cm dan ada pula yang berukuran, ini berukuran ya, sorry. Ada berukuran 15 cm dan ada pula yang berukuran 125 meter. Nah, ini dari 39 spesies burung cendrawasih, ada berukuran 15 cm dan ada pula yang berukuran 125 cm. Nah, ini penggunaannya sudah tepat. Kenapa? Karena ini terdiri dari perincian. Apabila suatu kalimat di mana memuat perincian, maka perlu ditulis dengan angka, bukan huruf. Jadi opsi yang E ini juga benar. Nah, kalau seperti ini berarti jawabannya ada dua dong. Entah saya yang salah atau bagaimana, tapi kalau kita lihat ini sudah benar. Oke, nggak apa-apa. Berarti kita ambil dua jawaban. Yang benar adalah opsi C dan E. Kita lanjut ke soal nomor 4 atau soal nomor terakhir. Soal nomor terakhir, penulisan kata ganti di bawah ini yang salah adalah, kata ganti yang salah di bawah ini adalah, oke, kita lihat, kita ke materi kata ganti terlebih dahulu.
Materi kata ganti. Nah, perhatikan, kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan kumu dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Intinya, kata gantiku, kau, kumu, dan nya itu semuanya ditulis serangkai. Tidak boleh ada terpisah. Nah, tinggal kita lihat. Aku ingin meminjam motormu. Oke, ini benar karena ditulis serangkai. Tolong kau ambilkan. Tolong kau ambilkan buku itu. Ini juga benar ya. Tolong kau ambilkan buku itu ditulis serangkai. Kucing itu miliknya. Oke, ini juga benar. Aku ingin memilikinya. Buku ada buku ada di atas meja. Ini tidak ada kata gantinya sih. Mungkin ini bukuku ada di atas meja. Tetapi kalau kita lihat, ini semua sudah benar penulisannya, kecuali opsi yang E ini tidak ada kata ganti. Berarti kemungkinan jawabannya adalah opsi yang E. Tetapi pada intinya, opsi A, B, C, D, dan E itu semuanya ditulis serangkai. Kalau semuanya ditulis serangkai, maka penulisannya sudah benar. Oke, mungkin hanya itu terkait dengan penulisan kata. Next, kita bahas materi selanjutnya.